Kita akan ngebahas tentang penerapan algoritma Dijkstra dalam dalam pencarian rute terdekat, ya, studi kasus daerah eh, daerah kuliner, ya, di sekitaran Kecamatan Pasar Minggu. Jadi ini ceritanya daerah-daerah Pasar Minggunya nih kita lihat di peta seperti ini, ya. Jadi Ya, kenapa kita butuh batasan? Karena nggak mungkin kalau kita menerapkan di luar batasan. Kenapa? Karena untuk menerapkan Dijkstra kita harus memiliki titik-titik acuan seperti ini. Jadi kalau kita batasi daerah pasar minggu, ya maka kita udah tahu daerah-daerah titik acuan pasar minggu itu mana saja. Tapi kalau kita nggak dikasih batasan seluruh Indonesia, ya bisa juga. Tapi kan terlalu banyak titik acuan yang harus kita kasih. Loh, kenapa pakai titik acuan? Kalau kita tidak pakai titik acuan, misalkan saya dari kampus, ya, kampus UNAS di Pasar Minggu, menuju titik di sini, di AD Premier Park ini, misalkan di pojok sini, ya, maka dia ngikutin Google, ngikutin hmm, algoritma Google, bukan ngikuti aturan Dijkstra yang kita miliki. Kita kita ini ngikutin Dijkstra apa ngikutin Google? Ya enakan sih Google ya, karena Google itu praktis, dia bisa membandingkan mana yang macet, mana yang berputar, mana yang apa tuh namanya menyempit, mana yang apa satu arah gitu. Tapi kan kita di sini kita mau studi kasus menggunakan metode Dijkstra, betul? ya, Metode Dijkstra. Jadi kita nggak pakai Google directionnya, tapi menggunakan direction Dijkstra. Tapi kita minta bantuan frameworknya Google, frameworknya Gmap untuk apa mencari membandingkan titik-titik terdekat. Ya bisa jadi dasar muasalnya Google Map itu directionnya pakai algoritma Dijkstra bisa jadi awalnya. Ya kemudian dikembangkan, dikembangkan dan dikembangkan. Kebayang ya? Nah ya, ini kenapa banyak orang terjebak penerapan algoritma itu bingung karena langsung Google yang ngasih serta merta sehingga dia dalam pembuktian distranya gagal. Memang itu udah terdekat sih, memang terdekat ya, tapi penerapan algoritmanya jadi gagal, nggak terbukti. Nah, oleh karena itu kita harus memberi titik-titik bantu. Loh, kenapa? Kalau kita tidak pakai titik bantu, misalkan dari 4 mau ke 9, ya, misalkan dari 4, maka dia langsung dari 4 ke 9, shot, asal tembak aja dia. Nggak ngikutin kaidah aturan 4 ke 7 dulu, 7 ke 6, 6 ke 8, 8 ke 9. Untuk menuju 9 harus melalui titik 5 dan 8. Kalau dia tidak menggunakan Dijkstra, suka-suka dia, kadang muter ke sana, ya kadang lurus ke sana. Kadang dari 2 langsung ke 9, nggak bisa, harus melalui 8 dan 5. Karena ini adalah untuk pembuktian Dijkstranya. Jadi kita butuh titik-titik apa, Ban? bantuan. Ya, titik ban supaya distranya teruji. Oke, kita saya udah capture nih contoh tadi studi kasus daerah Pasar Minggu. Ya. Tadi udah benar ya, artinya kita sudah menginput, ya, kita sudah menginput apa itu namanya? Saya open lagi coba. Udah menginput titik-titik kulinernya ya, titik-titik kulinernya udah diinput ya. Tadi ada disampaikan tadi ada 20 apa 20 ya 28 titik tadi ya. Oke, sudah bagus. Nah, nah misalkan nih, misalkan titik-titik kuliner yang diinput tadi itu misalkan seperti ini. Ini titik-titik kulinernya nih. Misalkan ada yang di daerah sini ya. Aduh, warnanya supaya Hmm, supaya gelap, supaya menjadi ini. Misalnya ada yang di daerah sini kulinernya. Aduh, mana nih feelnya ya. Nah, misalkan ada yang di daerah sini. Aduh, nah, misalnya ada yang daerah sini ya, ada yang daerah sini. Ini titik-titik kuliner ceritanya ya. Jadi ceritanya ya,
kita ada survei, oh ada titik-titiknya di daerah sini, ada di daerah sini, ada daerah sini, di sini. 25 titik lah dari survei itu ada di sini titik-titiknya ceritanya. Hasil survei. Terserah nih, ini nggak masalah, ini nanti dinamis. Maksudnya kalau database-nya berubah ya otomatis dia berubah juga letaknya nanti. Nah, ini udah otomatis nih. Udah muncul kan petanya ya di Android ya, udah muncul ya. Oke, ada 25 tadi. Wow, keren, banyak sekali ya. Nah, tetapi ya untuk menerapkan Distra ya, kan nanti dalam menerapkan Distra itu sebenarnya gini, kita butuh yang mengacu kepada GPS posisi kita. Ya. GPS posisi kita itu maksudnya apa? Misalkan gini, kita ada di mana GPS-nya? Ya, GPS kita tuh ada di mana sekarang? Ya, kita ada di mana nih? Saya sekarang ada di sini, ya kan? Saya ada di sini nih, misalkan ya. Mau kemana? Saya mau ke titik satu. Ini angka, aduh, ini angkanya, angka merah. Ini misalkan titik satu, ini titik dua, ya ini titik tiga, misalkan. Saya dari posisi saya mau ke titik satu, misalkan seperti itu. Kalau kita tidak pakai titik bantu, maka Google yang jalan. Suka-suka Google nih. Suka-sukanya versi Google Hmm. di sini dia. Saya mau ke titik satu gini nih. Nah, Google. Betul. Ya, distranya nggak jalan. Ya, Distranya nggak jalan. nggak jalan. Supaya bisa distra bagaimana? Nah, oke. Seperti dengan contoh ini, kita harus tentukan titik-titik. Oh, kamu dari 1,9 itu dari sini ke 2 dulu, 2 ke 5, 59 total berapa? 1 ke 5, 58, 89 total berapa? 1, 3, 5, 9 berapa? Nah, gitu, membandingkan nanti dia, membanding-bandingkan dulu. Kok 6 paling deket nih? Nah, kan gitu. Hmm. Betul. Ya, Oleh karena itu kita butuh titik-titik titik ban. tentu. Nah, kita buat titik-titik bantu. Ya, misalkan kita buat titik bantu di sini. Naik apa ya? 25345 ya? Naik kan ya? Agak beda. 25345. Titik bantu. Oh, mana enaknya nih? Nah, dia. Nah, ini dia. Ini titik bantu. Ini ada titik bantu. Ini ada titik bantu. 25345. Titik. Kita tandain tuh. Titik bantu itu biasanya perempatan-perempatan ya. Perempatan-perempatan titik bantu itu. Biasanya perempatan-perempatan. Cari perempatan buat di situ. Di sini juga. Tuh, sini juga masih. Ini kan jalanan ini sebenarnya kan, jalan dalam kan? Bisa kan jalan dalam? Ya. Nah, buat perempatan-perempatan gitu tuh. Nah, begitu. Kita buat perempatan-perempatan. Terus kita buat ilustrasi-ilustrasi yang mana yang harus dia lalu, yang wajib dia lewati. Jadi hanya boleh jalan tuh dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, kita ilustrasikan begini. Nah, ini nih, nanti di Google yang ngepasinnya. Nah, hanya boleh gini nih. Nah, misalkan gitu ya. Ceritanya gitu. Nah, misalkan gitu ya. Ini juga bisa ke sini. Misalkan di sini dikasih. Nah, gini. Intinya semua saling nyambung. Titik bantunya nyambung. Nah, gitu ya. Terus ini ke sini bisa juga nih, ya kan? Nah, misal gitu ya. Ini ke sini juga bisa nih. Namanya juga kan kena Jakarta semua jalan bisa.
Ini ke sini pun bisa nih. Apa? Kebayang nggak? Halo? Ya. Bisa ya? Iya. Ini loh dalam Mhm. juga bisa juga nih. Nah, gitu ya. Hmm. Ini lewat sini juga bisa dia ke titik bantu ini bisa. Nah, kan gitu. Ya. Jadi kita udah tentukan tuh, Ja. Jadi misalkan kita ada di sini nih, Ja nih, tanda bintang ini. Iya. Saya mau ke satu. Ya, dia nggak boleh serta-merta suka-sukanya Google. Misalnya Google, oh gua lewat sini aja kata Google nih. Lebih deket nih kata Google. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak buat rute ke dalam sini. Harus melalui titik-titik bantu kita, poin-poin kita. Betul. Iya. Nah, nanti sistem akan ngitung nih dari sini ke atas, ke sini, ke sini, ke sini. Dari sini ke dekat. Satu dekat dengan siapa? Dengan ini. Nah, Hmm. berarti kita menuju ini nih. Karena satu dekat dengan titik ini. Ya udah, dari sini ngitung tek 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 sini berapa kilometer. Ya, cara pertama ke sini. Sini. Ini total berapa kilometer nih dari sini ke sini? Total berapa ya kan? Cara pertama. Cara kedua lagi misalnya dari sini ke sini dia lambung ke sini, ke sini. Kemudian dia nggak lewat sana tapi langsung dari lewat bawah gini. Nah, misalnya gitu. Yang penting dia melalui step-step kita ini. Ya, dari sini ke sini, ke sini gini ya. Ini juga sama. Ini ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini. Nah, dia ngitung berapa kilometer. Kebayang nggak? Kebayang nggak, Jak? Iya. Iya, kebayang. Jadi jadi kita buktikan, nih Pak buktinya nih dari A ke B ke C ke D ke sini total 55 kilometer. Kalau lewat sini-sini, jadi ada bacaannya nanti. Jadi muncul seperti ini nih munculnya. Distranya muncul. Hmm. Betul nggak? Iya. Nah, nanti ini akan masuk ke dalam codingnya. Coba coding Distra app kamu kirim ke saya. Ya, Distra app-nya yang .java kirim ke saya. Tanya Mas Niko cara ngirimnya. Iya, Mas. Nah, Ya, kita ada nggak? bahas itu apa namanya? Apa? Codingnya. Nomornya. Mana ini? Ah, ya. Lah, lihat itu bisa nggak ya, Pak? Zoom bisa kan? Ya, iya, Pak. Udah? Lewat Zoom bisa nggak dia? Oh, mau pakai Zoom boleh. Bawah dong. Mana dia? Paling bawah. Zoom, Pak. Iya. Udah. Oke. Udah. Oke, sebentar. Dokumen. Ya, ini coding Reja ya. Ini coding Reja ya. Jadi gini, Ja. Jadi nanti Reja tentukan tuh di daerah sini titik-titik persimpangannya mana, ya. Titik-titik persimpangannya mana. Sehingga nanti di coding ini, Ja, ini kan contoh di coding ya. Ini ada 13 persimpangan nih. Karena dia mulai dari nol ya. Ada 13 nih. Ya. Nanti kalau Reja ngitung ternyata ada 20 ya nggak apa-apa. Tulis 20 di sini ya. Tulis dua Oke. puluh 20. Misalkan, Hmm. oh ada persimpangan di sini nih. Daerah sini nih. Ya, sehingga nanti Iya.
dari GPS kita ke sini kemana lagi gitu. GPS tidak harus di sini. Kadang-kala kan Reja suatu saat atau kita suatu saat ada di sini nih kita nih. Nah, ya. Dari Iya. sini mau kemana? Saya dari sini mau ke titik ke poin ke ini nih ke catering 18 misalkan gitu ya. Tempat ke kuliner 18 ini. Nanti sistem akan ngitung yang dekat dengan dia itu titik bantu mana. Oh ini, makanya ke sini dulu ya, ke sini. Ya nggak? Terus yang Iya. dekat dengan 18 titik mana? Ini. Nah, maka sistem ngitung bagaimana caranya dari sini ke sini, ya. Jadi dari GPS menuju titik bantu terdekat GPS, ya. Mau kemana tujuannya? Oh, saya tujuannya mau ke titik 18, ke cafe 18, misalkan ya. Maka menuju titik bantu terdekat cafe 18. 18. Mana kafe terdekat 18? Ini dia. Nanti sistem akan ngitung bagaimana caranya dari sini ke sini. Betul. Sehingga rutenya adalah GPS menuju titik bantu terdekat menuju titik bantu relasinya dari posisi yang terakhir menuju tujuan. Begitu. Nah, jadi tentukan titik-titik bantu ini. Contohnya ini tadi nih, ya. Kita kasih biar mudah kita sebut aja titik A, titik B, titik C ya. Ini titik A, Hmm. misalkan gitu ya. Ini titik B, misalkan. Ini titik C, ya. Ini titik D. Betul. Betul ya. Iya. Iya. Nanti kita bisa ngatur nih contoh kayak gini nih. A-nya mana? Nanti koordinatnya dipasin. Berapa koordinat A itu nama nama Hmm. nama tempatnya apa. Jadi nanti muncul Nama tuh jalannya. nama dari Jalan Pejaten ke Jalan Pasar Minggu, terus ke Jalan Kalibata, begitu. Hmm. Ya. Iya. Nanti ini diganti ya, diganti sesuai dengan titik bantu reja. Iya. Satu itu. Terus yang kedua, nih, kan tadi misalkan A ya, dari A ya, misalkan A ya. Tadi A tadi mana? A itu ini. A hanya bisa kemana? A hanya bisa ke B, hanya bisa ke sini. Misalnya titik M nih. A nggak bisa langsung ke C, nggak bisa A. Dia harus melalui B, harus atau melalui M, betul nggak? Iya. A, atau di sini ada huruf A, misalkan F di sini. A hanya bisa ke F, A hanya bisa ke B, A hanya bisa ke M. Ini juga sama nih. A hanya bisa ke B, ya kan? Sama B bisa ke A. Terus tadi apa? A bisa ke M, betul? M bisa ke A. Jadi bikin bolak-balik aja nggak apa-apa. Nah, terus satu lagi A bisa kemana lagi tadi A? A bisa ke B. Eh, A bisa ke B ya, ini B ya. B-nya ini maksudnya nih. A bisa ke B. A bisa ke B, berarti udah ya, AB udah ya, sorry sorry. AB udah. Satu lagi AF ya, A bisa ke F. A bisa ke F bisa ke A. Ah. Seperti itu. Ini kan, kan mulai dari nol kan, nol tuh A. Nih, nol tuh A, satu tuh B. Kan arah itu dari nol ya. Nih, jadi dari atur nih sampai berapa huruf reja titik bantunya. Kalau sampai Z tambahin lagi ke bawah ya. Iya. Bisa ke B, hanya bisa ke M, hanya bisa ke F. Nah, udah selesai. Yang A. Nanti titik F bisanya kemana? F bisanya ke G, misalnya ini G. Di sini H. Jadi F hanya bisa kemana F? F hanya bisa ke G, F hanya bisa ke A. Ah. Jadi nggak bisa, misalkan dari A ke H nggak melalui F, nggak bisa. Dia harus melalui F atau melalui G, gitu misalkan ya. Betul. Tuh. Jadi ini titik bantu itu untuk ngitung distraknya, ya. Kebayang aja, Iya. Iya, Mas. bagus. Kamu nanti buat di kertas juga buat minta kertas kosong di depan ya. Kertas kosong di depan.
Buat seperti ini. Misalkan nih, mana ya? Nah, buat seperti ini nih. A hanya bisa ke B, ya kan? B hanya bisa ke D, D ke E. Buat coret-coretannya seperti ini. B hanya bisa ke Hmm. C, C hanya bisa ke E. Ya, Ya, C nggak bisa ke F. Dia harus melalui E, P, baru ke F. C ya, bisanya ke F, bisa juga ke mundur. C, B, D, F. Ya, A nggak bisa ke E, dia harus melalui B dan C. Gitu. Kebayang? bayang Mas. Jadi buat titik bantu ya. Nah, satu lagi ini yang ini nih jarak nih. A ke B jaraknya berapa? B ke A jaraknya berapa? Ini sementara abaikan aja. Nanti saya kasih coding otomatisnya. Ya, sementara Iya. ini diganti aja satu satu nggak apa-apa nih. Atau diganti aja 100 100 nggak apa-apa. 100 100 100 nggak apa-apa nih. Ya. 01 apa? AB. BA itu apa? 10. AM apa M? M mana M? M itu 12. Berarti ini 1 ke 12 ya. Berarti ini 12 Ya, ke 1. satu. F apa F? F itu 5. Udah jadi 1 ke 5. Ini 5 ke 1. Karena jaraknya sama antara A F sama FA kita asumsikan begitu. Ini baru titik A. Tadi A bisa 4 ya. A bisa ke G nih. A ke G bisa ke satu lagi. G itu 6. 6 sah. Sementara semua sama 100 saja. Sementara ya. Harusnya sih sesuai jaraknya. Kan nanti dia ngitung. AF 10, F AG berapa kan ngitung banding nanti ya. Nanti kamu terserah nih kalau sampai banyak tambahin. Kalau cuma sedikit titik bantunya ya kurangin. Oke? Ya. Ya Mas. Hari ini Ya. tiga hal. Pertama, tentukan titik bantu, ya, sekitaran-sekitaran daerah yang kamu survei. Yang kedua, buat apa gambarnya seperti ini tadi, buat gambarnya, ya. Ini penting nih. A itu yang mana, B itu yang mana, D itu yang mana ya. Ya Makanya Mas. A yang di sini usahakan sama koordinatnya dengan A yang kamu input di bawah sini tadi. Nih, B-nya sama, C-nya sama, ya. Ya, ya. Kalau salah dikit wah bubar nanti. Ya, karena ini sebagai acuan. B hanya bisa ke D, D ke F. Ya, nggak bisa dari B ke M langsung nggak bisa. Oke, dua ya. Buat itu dan yang ketiga ngisi ininya. Ini diisi. Sesuaikan ininya. Hmm. P Ya Mas. bawah sampai P tadi ini. Sampai P. Oh, sampai M ya. Terusin lagi nanti. Hmm. Terusnya. Bayang ya? Ya. Nanti kalau bingung tanya sama Mas Niko. Ya. Nanti rekamannya Ya saya Mas. kasih. Ya, rekamannya saya kasih ya. Ya, mari. Ambil kertas di depan. Ya udah Mas.